Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti dan melaksanakan rutinitas sebagaimana mestinya, walaupun keadaan sedang tidak mendukung atau dalam keadaan pandemi, namun kita tetap melaksanakan rutinitas sebagaimana mestinya. Nah, terutama untuk kegiatan pembelajaran. Jangan sampai karena kondisi ini membuat kita menjadi tertinggal ataupun mengalami hambatan. Jadi, dengan berbagai cara, aktivitas yang seharusnya kita lakukan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengkaji tentang wawasan Nusantara. Nah, ini adalah materi terakhir untuk kelas 10 yang akan kita telusuri. Apa sih yang dimaksud wawasan Nusantara? Nah, kita lihat dulu arti secara etimologis. Nah, wawasan Nusantara berarti dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Nah, apa sih arti wawasan? Nah, secara etimologis, wawasan itu mempunyai makna pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi. Nah, Nusantara, kesatuan wilayah, perairan, dan gugus pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia. Nusantara, nah di antara Nusa, antara, di antara pulau-pulau, itu secara etimologis. Nah, kalau secara terminologis, nah, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 45. Jadi bisa kita simpulkan atau kita tegaskan bahwa wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 45. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, apa sih yang menjadi hakikat wawasan Nusantara? Nah, hakikat wawasan Nusantara dengan kita cara melihat yang sama, persepsi yang sama, ide nasional yang sama, yaitu landasan ideologi yang sama sebagai suatu negara, yaitu keutuhan Nusantara. Cara pandang yang selalu utuh menyeluruh demi kepentingan nasional. Nah, jadi penekanannya di sini adalah supaya negara kita kepentingan nasional bisa terlaksana sebagaimana mestinya atau tercapai. Nah, landasan wawasan Nusantara, kalau disebut landasan berarti dasar. Nah, itu bisa dilihat landasan ideologi negara kita Pancasila, ide dan logos. Ide berarti pemikiran, logos ilmu, sehingga menjadi ideologi, sebuah ilmu pemikiran yang mengkaji tentang kebenaran dalam kehidupan masyarakat bangsa negara kita, yaitu Pancasila. Nah, sebagai konsep dasar, ide, ideologi. Nah, jadi ilmu yang merupakan pemikiran dasar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebagai sebuah kesepakatan yang menjadi konsensus nasional sejak berdirinya negara. Nah, jadi landasan ideologi kita yaitu Pancasila. Sedangkan yang menjadi landasan konstitusional, konstitusi itu artinya hukum dasar. Jadi kalau yang menjadi landasan konstitusional ya sudah pasti, yaitu UUD 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar negara. Nah, yang menjadi landasan visionalnya wawasan Nusantara. Nah, kemudian landasan konstitusi ini sebagai dasar penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang diketemukan atau ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hukum tertulis
dasar hukum tertulis tertinggi di negara kita, yaitu UUD 45. Nah, sebagai landasan wawasan Nusantara untuk pelaksanaan operasionalnya, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan perundangan. Nah, nanti anak-anak bisa melihat bagaimana sih berbagai peraturan perundangan. Nanti kita bisa telusuri kembali bagaimana tata urutan perundangan di negara Republik Indonesia. Nah, misalnya mulai dari UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda, Peraturan Daerah, Kabupaten dan Provinsi dan Kabupaten. Nah, itu semua mengerucut sebagai penjabaran amanat yang tertuang di dalam UUD 45 untuk penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Nah, seperti itulah cara kita sebagai warga negara memandang penyelenggaraan dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian, apa sih kedudukan dari wawasan Nusantara? Nah, kedudukan wawasan Nusantara ini merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, jadi sudah ada sebuah penekanan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Jadi, bahwa kemerdekaan itu proklamasi hanyalah sebuah jembatan emas, sebuah sarana untuk kita bisa mencapai tujuan dan cita-cita negara. Nah, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara? Nah, itu bisa diperhatikan kembali. Cita-cita negara RI sudah dirumuskan dalam pembukaan alinea keempat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahiriah, batiniah. Nah, dan apa yang menjadi tujuan nasional, kenapa kita ingin merdeka? Berjuang, mengorbankan jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Nah, tidak lain adalah untuk mencapai tujuan nasional. Agar cita-cita dan tujuan nasional bisa kita capai, nah kita harus menempatkan kedudukan wawasan Nusantara sebagai konsep kesepakatan bersama. Nah, apa sih fungsi wawasan Nusantara? Ya, sudah jelas sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Nah, kalau sudah paham kedudukannya ternyata supaya kita tidak menyimpang dari cita-cita dan tujuan negara, terus fungsinya sebagai pedoman, motivasi, dorongan, rambu-rambu atau petunjuk dalam menentukan segala kebijaksanaan, maka kita akan lihat kembali apa sih yang menjadi tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, atau daerah. Nah, jadi anak-anak sudah bisa mengambil sebuah penekanan kenapa kita harus punya pengetahuan tentang wawasan Nusantara, ya, supaya kita membuka cakrawala pengetahuan dan pandangan kita sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang wilayahnya begitu luas, begitu kompleks keanekaragamannya. Nah, begitu banyak suku, bangsa, adat istiadat, yang itu apabila kita mempunyai keseragaman pendapat, pandangan, kita akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Tapi apabila pandangan kita tidak searah, tidak sejalan, maka keanekaragaman yang begitu banyak menjadi sebuah potensi konflik yang sangat mengancam akan keutuhan negara kita. Oleh karena itu, kita harus ikut bela negara dengan meluruskan pandangan sebagai seorang anak bangsa, seorang warga negara, sehingga kita bisa mencapai apa sih yang menjadi tujuan dan cita-cita negara.
Nah, dalam wawasan Nusantara itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Ada aspek eh, Trigatra dan Pancagatra, Astagatra, 8 aspek. Nah, Trigatranya apa saja? Letak dan bentuk geografis. Nah, kalau berbicara tentang letak geografis, nah ini pasti anak-anak sudah bisa melihat secara jelas. Secara geografis, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Kondisi ini menimbulkan sebuah keadaan di mana negara kita terletak pada posisi silang dunia. Nah, secara ekonomi, kondisi posisi silang dunia ini negara kita sangat diuntungkan karena menjadi sentral lalu lintas perdagangan dunia. Nah, tapi sentral lalu lintas ini juga menjadi sebuah ancaman apabila kita tidak sadar diri, tidak mawas diri, tidak membuka wawasan. Kenapa? Karena orang yang berlalu lalang tidak hanya berdagang, tapi juga membawa berbagai pengaruh dalam berbagai bidang, atau kita sebut dalam bidang ipolexos hankam, membawa pengaruh di bidang ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, supaya letak geografis ini bisa menguntungkan dan membawa pengaruh dampak-dampak positif, maka kita harus kembali mengingatkan jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh-pengaruh yang berlalu lalang harus kita filter. Nah, sebagai alat penyaring yaitu Pancasila. Jadi letak geografis menimbulkan berbagai pengaruh, maka kita harus mempunyai sebuah konsep sebagai alat penyaring atau filterisasi bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, makanya ideologi negara Pancasila kita itu bersifat terbuka. Menerima secara terbuka pengaruh-pengaruh yang datang apabila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi juga menolak secara terbuka pengaruh-pengaruh yang datang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus Trigatra yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan kemampuan penduduk, negara kita mempunyai jumlah penduduk terbesar ke berapa nih? Ke India, Cina, India, Amerika, Indonesia. Nah, peringkat keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk ini merupakan sebuah kemampuan, sebuah modal untuk mengisi pembangunan. Apabila jumlah penduduk yang banyak ini bisa berdaya guna dan berdaya saing. Nah, namun apabila sebaliknya, dia juga akan menimbulkan sebuah persoalan tersendiri dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu makanya kita fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara, antara lain programnya yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Apalagi anak-anak adalah generasi emas bangsa Indonesia. Nah, 10 tahun kemudian anak-anaklah yang menjadi pemegang estafet kepemimpinan di negara kita ini. Maka harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menghadapi persaingan global di era digital, di kemajuan teknologi, dan era globalisasi. Aspek Trigatra yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Nah, ini juga menjadi sebuah modal keadaan dan kekayaan alam. Alam kita sangat subur, kekayaannya melimpah. Nah, namun apakah kekayaan alam dan keadaan ini bisa kita maksimalkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara? Nah, ini perlu sebuah perjuangan dan kerjasama, dukungan dari berbagai pihak, dari seluruh komponen lapisan masyarakat, agar supaya keadaan dan kekayaan alam ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Nah, demikian anak-anak ya, sehingga kesempatan kali ini kita baru mengupas tentang aspek Trigatra dari wawasan Nusantara. Nah, untuk berikutnya nanti akan kita telusuri lagi yang berkaitan dengan Pancagatra.
Panca berarti 5. Nah, ada 5 aspek. Di dalamnya nanti ketemu Ipolexosput Hankam. Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini mudah-mudahan pada sedikit materi yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak bisa lebih paham tentang konsep wawasan Nusantara, dan semoga kalian kelak menjadi seorang warga negara yang baik, yang bisa mengisi pembangunan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan menjadi kekuatan masa depan bangsa Indonesia. Ibu doakan anak-anak semua selalu sehat walafiat, tetap semangat, bahagia, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya atau pada video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.